Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 3 September 2024. Sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari menyiapkan hati dan berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk hari baru pemberian Tuhan bagi kami. Syukur untuk kesempatan mendengar sapaan dari Tuhan untuk kami ini. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kami bisa memahami pesan Tuhan untuk setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita terambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22 demikian. Lamek memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Zila. Ada melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal. Dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Demikian bacaan kita pada hari ini. Tema Samas kita pada hari ini yaitu Yubal, bapa leluhur pemain kecapi dan suling. Keluarga damai, dari kecil saya keheranan begitu dengan bagaimana pesawat dengan badan yang sebesar itu dan seberat itu bisa terbang di langit seperti burung-burung. Ringan sekali. Padahal beratnya bisa lebih dari 100.000 kilogram. Kok bisa terbang lebih lama daripada pesawat kertas yang saya buat? Lalu bagaimana bisa juga smartphone melalui video call itu membuat kita bisa berbicara dan berpandang muka walau berada di tempat yang berbeda sedemikian jauhnya. Padahal dulu tulis surat saja harus menunggu beberapa lama baru bisa dibaca, dibalas, tunggu lagi baru bisa dibaca oleh teman yang ada di sudut sana. Penemuan pesawat terbang maupun smartphone ini rasa-rasanya adalah penemuan besar di masa sekarang ini. Dan kalau dipikirkan sebetulnya ada banyak sekali di luar sana berbagai ciptaan manusia yang sangat luar biasa seiring dengan perkembangan zaman. Nah, cerita awal Alkitab yang kita baca tadi juga menceritakan tentang orang-orang yang menjadi penemu dalam beberapa hal. Yabal sebagai bapa leluhur orang yang tinggal di tenda dan peternak. Ada juga Tubal Kain yang jadi bapa leluhur orang-orang yang ahli dalam mengolah tembaga dan besi. Tenda sebagai tempat tinggal merupakan hal penting bagi orang-orang pada waktu itu. Memelihara ternak juga merupakan sebuah inovasi yang luar biasa. Daripada capek harus berburu ke sana ke sini, kenapa tidak dipelihara gitu kan ya? Dibesarkan lalu diambil manfaatnya kemudian. Nah, dengan demikian, kebutuhan makanan, pakaian maupun tempat tinggal dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Demikian juga dengan pengolahan tembaga dan besi oleh Tubal Kain. Bahan-bahan yang berhasil dibuat oleh Tubal Kain menjadi berbagai alat ini sangat menunjang kebutuhan hidup maupun berguna juga untuk alat mempertahankan diri. Nah, kemudian menarik juga untuk melihat tentang bagaimana informasi tentang Yubal ada juga di dalam cerita Alkitab ini. Yabal dan Tubal Kain membuat kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Akan tetapi, sepertinya Yubal melihat ada hal yang masih kurang. Yubal bergelut dengan sesuatu yang berbeda. Ia mendalami sesuatu yang lain. Hingga akhirnya ia pun menemukan yang kita namakan alat musik, yaitu kecapi dan suling. Cerita tentang Yubal dan penemuan alat musiknya dalam Alkitab menunjukkan bahwa musik juga memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Musik memenuhi kebutuhan manusia yang tidak hanya seputar makan, minum, maupun tempat tinggal.
melainkan juga tentang bagaimana manusia bisa berekspresi dan mengungkapkan cerita dalam nada-nada. Sehingga musik dapat juga disebut sebagai sebuah bahasa universal yang bisa dipahami bersama. Itulah sebabnya ketika mendengar musik, kita juga bisa merasakan suasana-suasana. Entah itu suasana riang gembira seperti dalam musik anak-anak, rasa semangat seperti musik perjuangan, atau rasa mendayu sendu. Bahkan musik yang mencekam dan menegangkan pun ada. Perkembangan zaman tidak membuat musik hilang. Sebaliknya, justru makin berkembang. Musik dari Yuval terus berkembang ke anak cucunya. Banyak lagu yang kemudian dibuat oleh para tokoh Alkitab juga. Dapat ditemukan banyak sekali di kitab Mazmur, berbagai lagu yang dibuat antara lain oleh Daud, Salomo, Asaf, dan sebagainya. Hingga kini pun musik terus digunakan. Dalam ibadah, musik dapat membuat kita lebih ekspresif. Dapat menyatukan kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dapat menciptakan suasana yang membantu kita lebih fokus. Musik juga dapat jadi sarana komunikasi antara manusia dan Tuhan yang menguatkan serta mengubahkan. Keluarga damai, kita patut bersyukur untuk penemuan yang dilakukan oleh Yuval dan keturunannya. Tidak kalah dengan pesawat maupun smartphone pada zaman sekarang, Yuval dan musiknya pun adalah sebuah penemuan besar yang dapat kita nikmati bersama bahkan hingga saat ini. Dari kisahnya, kita juga diajak untuk bisa terus berkarya dengan kreativitas kita di dalamnya. Baik itu melalui kemampuan bermusik maupun berbagai kemampuan lain yang Tuhan berikan untuk kita. Dengan bimbingan Roh Kudus, kiranya setiap karya kita pun bisa bermanfaat untuk setiap generasi ke depannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya dari leluhur kami yang kami bisa rasakan dan nikmati hingga saat ini. Bantu kami untuk bisa memanfaatkan kemampuan yang Tuhan berikan juga untuk bisa terus berkarya dan memberi manfaat bagi setiap orang di sekitar kami. Dan biarlah kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Psalmas kita pada hari ini. Selamat menjadi berkat, Tuhan memberkati.